Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka meneruskan kajian-kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri, ilmu yang wajib kita semua untuk mengetahuinya dan tidak boleh untuk tidak mengetahuinya. Baik itu kajian-kajian kita ilmu-ilmu din yang berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Allah dengan benar, bagaimana kita mengenal Rasulnya dengan benar, bagaimana kita mengenal sifat-sifatnya, mengenal sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Begitu juga yang berhubungan dengan bagaimana kita bersuci, bagaimana kita sholat dengan benar, bagaimana syarat-syarat yang dijelaskan di sana. Insya Allah semuanya kita akan kaji. Karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang Ilmuddin Ad-Daruri dengan kitab bahasa Indonesia. Saya ingin mencoba untuk mengkaji Ilmuddin Ad-Daruri dari kitab Al-Qaulul Jali dari bahasa Arab. Akan tapi untuk saat ini atau hari ini kita akan melanjutkan bab-bab yang berhubungan dengan puasa karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bulan tersebut, mendapatkan ridha Allah di bulan tersebut dan mendapatkan kekuatan untuk memaksimalkan kesehatan dan kekuatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sebulan penuh, bahkan bisa dipertemukan pada bulan-bulan Ramadan yang berikutnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui bulan Hijriah terkhusus di sini adalah bulan Ramadan. Kita kemarin sudah jelaskan seharusnya kita harus tahu ini, yaitu bulan Hijriah itu ada 12. Kemarin kita jelaskan pertama adalah Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian ada namanya Rajab, ada namanya Sya'ban, ada namanya Ramadan, ada namanya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi setiap bulan-bulan tersebut, bagaimana untuk mengetahuinya? Bulan ini adalah bulan baru, terutama kita akan mau menghadapi bulan Ramadan. Kemarin kita sudah jelaskan ada dua cara. Pertama, ada kalanya dengan melihat bulan. Caranya kemarin kita sudah jelaskan, seseorang yang dianggap adil, kemarin kita sudah jelaskan siapa orang adil tersebut, itu mencari tempat di mana tempat itu bisa melihat tenggelamnya matahari. Begitu. Jadi ke arah ufuk. Ufuk itu kalau bahasa kita mungkin menempelnya, padahal itu hakikat sebenarnya tidak. Menempelnya antara langit dengan bumi, titik temunya. Menurut waham kita, itu waham kan aslinya, bukan sejatinya bukan seperti itu. Itu namanya ufuk. Jadi seseorang yang dianggap adil mencari tempat tersebut itu bisa melihat tenggelamnya matahari. Bisa berupa gunung, bisa berupa bukit, bisa berupa tanah lapang, bisa berupa laut, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia itu melihat bulan sabit menjadi tanda bahwasanya keesokan atau pada hari itu adalah bulan baru, maka nanti dia bersaksi ke
pemerintahan ataupun orang-orang yang menguasai di tempat tersebut bahwasanya dia telah melihat bulan. Karena itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kemarin kita sudah jelaskan, artinya adalah berpuasalah karena melihat bulan dan berhari rayalah karena melihat bulan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, fa in gumma alaikum, apabila pada waktu itu mendung, pada waktu itu berawan, pada waktu itu tidak melihat, tidak ada satupun orang yang melihat bulan, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka hendaklah kalian menyempurnakan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Makanya kita menjelaskan tan terkhusus pada bulan Ramadan karena dalam hadis ini. Tapi bukan berarti bulan-bulan sebelumnya itu tidak harus muraqabah. Tidak, tetap harus muraqabah, fardu kifayah hukumnya. Karena apa? Karena bisa menentukan ini tanggal 29 Sya'ban itu dengan muraqabah sebelumnya, dengan cara-cara untuk melihat bulan pada bulan-bulan sebelumnya, begitu. Jadi meskipun di sini disebutkan pada bulan Sya'ban, itu kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga kita jelaskan kemarin bahwasanya diwajibkan atas setiap orang muslim, kemudian mukallaf, kemarin kita jelaskan siapa orang mukallaf, kemudian siapa orang yang muslim dengan perinciannya kemarin. Kemudian juga ditambah bahwasanya kemarin yang dinamakan mukallaf itu orang yang sehat, orang yang akalnya sehat maksudnya, kemudian dia itu sudah balik. Kalau belum balik bagaimana anak tersebut? Masih umur 8 tahun, masih umur 7 tahun. Maka nanti itu ada kewajiban-kewajiban yang kembalinya itu kepada wali. Kembalinya itu kepada orang tua. Jadi wali di sini itu bukan hanya orang tua. Bisa kalau nggak ada orang tuanya bisa kakek ataupun nenek ataupun orang yang diamanatkan untuk mendidik anak tersebut. Maka wajib bagi orang tersebut untuk memerintahkan si anak untuk berpuasa yang sebelumnya sudah diajarkan syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan puasa. Begitu. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga kalau mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib itu dan mereka itu siapa? Anak-anak tersebut sudah genap umur 10 tahun Hijriah ataupun lebih, tapi belum balik, belum mimpi basah ataupun belum mencapai 15 tahun Hijriah bagi laki-laki, kemudian ditambah haid bagi perempuan, maka seorang wali itu boleh untuk memukul dengan pukulan yang mendidik. Supaya apa para jamaah sekalian, yang sekarang itu hilang dari cara mendidik anak yang sekarang itu. Orang tua itu kan sekarang modelnya takut kepada si anak. Tidak mau memukul. Kalau dia itu mendidiknya, kemudian memukul dengan pukulan yang diatur oleh syara, yaitu pukulan yang tidak sampai membuat anak tersebut cedera, juga tidak pelan-pelan juga sehingga tidak merasakan tentang pentingnya apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian dia itu memukulnya itu di tempat itu tidak berbahaya, bukan di wajah, bukan di kepala, umpamanya semisal pantat, maka insya Allah anak tersebut ketika besar akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang akan merasakan betapa dia itu ketika kecil itu dididik oleh orang tua, itu sangat penting untuk kemandirian si anak ketika sudah besar. Itu sangat penting para jamaah sekalian. Jadi jangan kita itu merasa kasihan dengan si anak, akan tetapi dalam satu sisi kita membiarkan anak tersebut bodoh dalam agama. Sampai yang namanya mukul untuk tujuan mendidik pun tidak ia lakukan. Dengan apa yang telah kita jelaskan, kriteria yang kita jelaskan. Itu tidak sampai melakukan dia. Itu nanti juga akibatnya ketika sudah besar. Jadi kita yang sudah besar ini, kalau kita ingat
waktu dididik oleh orang tua kita sangat disiplin dalam masalah agama itu terasa pada waktu kita sudah besar. Jika saja kita dibiarkan oleh orang tua terhadap masalah-masalah agama, mungkin kita naudzubillah mungkin sama dengan orang-orang yang pernah kita lihat mereka itu tenang-tenang saja kalau tidak melakukan kewajiban. Lihat kalau umpamanya kita ada di bis, lihat kalau kita ada di di kereta, lihat kalau kita itu ketika di pesawat. Berapa banyak ataupun berapa orang, segelintir orang yang mau menautkan hatinya itu kepada agama. Contohnya ketika waktu sholat, bukankah kita banyak melihat dalam kereta ataupun di bis, ketika apa? Ketika sholat tersebut itu sudah masuk, kemudian hampir habis, nggak ada yang peduli sama sekali. Nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena memang semenjak kecil itu tidak dididik dengan didikan yang sesuai dengan syarat yang kita jelaskan tadi. Tidak dididik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita itu ingin, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti sesuai dengan arahan-arahan syara. Tapi masalah hidayah itu kan nanti terserah atau kita serahkan kepada Allah. Yang penting syariat mengajarkan cara mendidik anak itu seperti ini. Kemudian setelah kita didik sesuai dengan syariat, kemudian nanti besar-besarnya semoga tidak terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian ketika besarnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Allah Ta'ala khaliqul hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan hidayah. Maka kita nggak terlalu pusing. Apa artinya? Kewajiban-kewajiban kita sudah terpenuhi. Kita tidak berdosa. Bahkan anak tersebut yang nanti akan menanggungnya. Maka dari itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pentingnya mendidik anak semenjak kecil, semenjak dini. Makanya kemarin kita sering mengulang-ulangi ketika punya anak, jangan lupa dikasih tanggal hijriah, jangan lupa dikasih waktu, dikasih jam berapa. Karena nanti berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang itu lari kepada orang tua. Termasuknya itu adalah masalah puasa ini. Kemudian juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di sini bahwasanya tidak wajib puasa tersebut atas siapa alaman bagi seseorang la yutiqu tidak kuat asyama puasa likibarin karena dia tua au maradin atau karena sakit. Jadi boleh bagi seseorang yang seseorang itu tua runta kan. Tua dia tidak mampu untuk puasa, maka boleh bagi dia itu untuk tidak puasa. Tidak wajib bagi dia untuk puasa. Boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa maksudnya. Tapi bagaimana perinciannya begini bahwasanya kalau dia tersebut itu orang yang tua gitu kan, tidak sanggup untuk berpuasa, maka dalam Islam itu mengatur bahwasanya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan tidak wajib untuk mengqadha karena memang nggak kuat. Hanya bagi dia itu wajib untuk membayar fidyah. Jadi fidyah yang kalau kita itu kan fidyahnya itu berapa? 1 mud. Setiap hari itu adalah 1 mud. 1 mud itu berapa? Mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain. Jadi cakupan 2 tangan telapak orang yang sedang normal. Berapa? Kurang lebih ada yang mengatakan 500 gram. Ada yang mengatakan 362,5 seperti kita jelaskan kemarin. Tidak sampai setengah kilo. Jadi itu diberikan kepada fakir ataupun miskin. Kapan itu? Hari di mana dia tidak berpuasa. Umpamanya dia tidak berpuasa hari Selasa, pagi atau sore, terserah. Ataupun kalau tidak mempunyai sesuatu yang dibuat untuk fidyah, bagaimana? Kalau tidak mempunyai, bisa dia itu menundanya sampai dia punya. Kemudian dia itu
kemudian dia itu membayarnya, diberikan kepada fakir miskin. Tapi yang tidak boleh itu para jamaah sekalian, kalau dia itu belum masuk waktu hari di mana dia itu tidak berpuasa. Kemudian dia membayarnya. Artinya umpamanya Selasa itu waktunya dia itu berpuasa, tapi tidak mampu. Tadi kan dikatakan membayar fidyah itu hari Selasa kan, karena memang dia itu pada waktu itu tidak mampu. Jangan sampai kita membayar itu dirapel pada awalnya, dikumpulkan pada awalnya. Jadi umpamanya hari Senin ini mulai puasa hari Selasa. Karena kakek saya itu tua, tidak bisa untuk berpuasa, maka saya perkirakan berarti hari Selasa 30 hari berarti berapa? Kalau umpamanya katakan umpamanya setiap harinya itu setengah kilo. Kemudian berarti kalau 30 berarti kan 15 kilo kan? 15 kilo. Kemudian ia bayarkan di awal, di hari Senin semuanya udah ini saya serahkan, itu tidak boleh. Jadi cara membayarnya ada kalanya pada hari di mana dia tidak berpuasa, baik itu pagi ataupun sore, atau kalau dia tidak bisa, tidak mampu, tidak ada yang mau diberikan, maka dia itu menunggu sampai dia memang benar-benar mampu. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Siapa yang memberikan? Bisa dia langsung atau mewakilkan kepada orang yang ngerti tentang ini adalah orang fakir, ini adalah orang miskin gitu. Kemudian marodin atau orang yang sakit. Nah, orang sakit ini boleh untuk dia tidak berpuasa, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Jadi boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Cuma di sini apa yang diwajibkan bagi orang yang sakit, dilihat sakitnya tersebut. Jika sakitnya itu adalah sakit yang parah begitu kan, dokter mengatakan bahwasanya biasanya kita sendiri kan tahu, oh ini mungkin 3 hari lagi meninggal dia itu karena sakitnya parah begitu kan. Maka bagi dia tidak wajib untuk berpuasa dan tidak wajib bagi dia untuk qadha, sama seperti yang awal tadi, orang yang tua hanya membayar fidyah. Fidyah itu adalah kalau kita bahasakan mungkin denda atau apa istilahnya dari makanan pokok. Kalau kita kan beras, tadi dijelaskan ukurannya itu kurang lebih bisa setengah kilo, atau kalau sebagian ulama termasuk kita itu mengatakan 362,5 gram, tidak sampai setengah kilo. Tidak sampai setengah kilo. Begitu. Jadi sama dengan orang yang tua tadi, hanya wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya saking parahnya begitu, maka dia hanya wajib membayar fidyah. Prosesnya, cara memberikannya sama dengan yang pertama tadi, begitu. Oh ternyata setelah 3 hari diperkirakan dia itu sembuh, diperkirakan dia itu meninggal atau apa karena sakitnya parah begitu. Kemudian dia sudah membayar fidyah setiap harinya tadi. Oh ternyata setelah 3 hari dia sehat, berangsur-angsur pulih. Bagaimana? Apakah wajib untuk mengqadha? Kata para ulama tetap tidak wajib untuk mengqadha. Tetap tidak wajib untuk mengqadha. Nah, tapi kalau yang dia itu sakit, orang yang sakit, dan sakitnya itu tidak mampu untuk berpuasa, tapi tidak parah, tidak parah. Bagaimana? Maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasa. Itu. Kemudian kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wala yahsihu, tidak sah asyamu puasa min haidin, dari perempuan yang haid wa nufasa'a, dan perempuan yang nifas. Wala yajuzu, dan tidak boleh berpuasa. Wa yajibu, dan wajib alaihima, atas keduanya haid dan nifas, al-qadha'u, mengqadha lil ayyamil lati afqarata, pada hari-hari yang ia tidak berpuasa fiha,
pada hari-hari tersebut. Jadi sekarang bagi perempuan yang haid, kemudian perempuan yang nifas. Haid itu apa sih? Darah yang keluar dari rahim perempuan dengan kondisi sehat, dan dia itu minimal sudah berumur 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah atau kurang dari 16 hari. Kemudian darah yang keluar itu minimal sudah ada 24 jam. 24 jam itu bisa ditempuh atau dihasilkan 1-2 hari, 3 hari umpamanya. Selama tidak melewati 15 hari. Jadi kalau dia itu sudah berumur 9 tahun Hijriah, kemudian dia keluar darah, apapun darahnya keluar macamnya, warnanya merah, warnanya hitam, tapi dalam masa 15 hari dan lebih dari 24 jam, maka darah tersebut itu namanya darah haid. Maka kalau itu terjadinya pada siang hari, pada perempuan tersebut, maka tidak boleh, berarti batal puasanya, tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Bahkan tidak boleh berpuasa, dan bagi dia boleh untuk tidak makan dan minum. Jadi bukan berarti dia umpamanya karena lagi haid harus makan dan minum. Tidak. Boleh bagi dia untuk tidak makan dan minum. Tapi jangan diniati untuk berpuasa. Dan ketika dia itu makan, minum, ataupun dia itu memegang makanan, memegang minuman, itu tidak menjadi najis. Seperti mungkin cerita-cerita yang beredar kalau perempuan yang haid itu lagi megang apa begitu menjadi najis. Enggak. Tidak seperti apa yang beredar, itu adalah cerita-cerita dusta. Begitu juga perempuan yang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka ketika perempuan itu setelah melahirkan kemudian keluar darah, baik itu sedikit ataupun banyak, maka tidak boleh bagi dia untuk berpuasa, dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut. Wajib mengqadha. Kemudian di sini disebutkan wa yajuzu, dan boleh al-fitru berbuka, artinya tidak berpuasa, li musafirin, bagi orang yang bepergian. Musafir safar qasrin, perjalanan yang boleh untuk mengqashar salat. Perjalanan yang tidak maksiat, perjalanan yang mencapai 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? 2 marhalah beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan di atasnya, ada 100-an lebih, ada yang mengatakan 60, bahkan ada yang di bawahnya. Intinya sudah sampai pada 2 marhalah, berarti itu adalah safar yang boleh untuk mengqashar sholat. Kalau dia itu sudah ada perjalanan dalam masafahnya, jaraknya itu seperti itu, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Biangkana, dengan gambarannya adanya as-safaru, perjalanan tawil, yaitu perjalanan yang boleh untuk mengqashar salat. Wa faraqa umranil balad qablal fajri, dan dia sudah meninggalkan batas daerah sebelum fajar shadiq. Jadi dalam mazhab Syafi'i, para jamaah sekalian, seseorang tersebut ketika mengadakan perjalanan, di perjalanan itu boleh untuk tidak berpuasa jika pertama syaratnya diantaranya adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak maksiat. Kemudian yang kedua, jaraknya itu boleh untuk mengqashar salat. Seperti tadi kita jelaskan, ada yang mengatakan 80 atau lebih ataupun kurang. Kemudian yang berikutnya, menurut Syafi'iyah, dia sudah meninggalkan batas daerah tersebut sebelum fajar shadiq. Jadi kalau umpamanya dia itu ada di daerah Jakarta, sudah meninggalkan Jakarta ketika malam sebelum fajar shadiq, jadi usahakan bagi dia untuk ke Semarang umpamanya, atau ke Tegal, atau ke Brebes, atau ke Sumatera umpamanya. Maka dia diupayakan harus meninggalkan daerah Jakarta
sebelum fajar. Sebelum fajar. Itu menurut Syafi'iyah. Jadi harus meninggalkan daerahnya sebelum fajar. Kalau dia tidak meninggalkan daerahnya sebelum fajar, dia masih di Jakarta ketika fajar shadiq, ketika subuh umpama, maka menurut Syafi'iyah tidak boleh dia itu tidak berpuasa, harus berpuasa. Tapi menurut mazhab lain tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus dia itu meninggalkan daerahnya, batas daerahnya sebelum fajar shadiq. Begitu. Ustaz? Maaf, sinyal. Illa anna itmama siyami lahu illam yashukka alaihi afdalu minal fitri. Akan tetapi kalau dia menyempurnakan puasa dan itu tidak berat bagi dia, kan asalnya kan boleh ya dengan persyaratan-persyaratan tadi. Persyaratannya itu apa kalau madzhab Syafi'i? Pertama, dia perginya itu bukan karena maksiat. Yang kedua, jaraknya itu sudah bisa mengqashar sholat. Yang ketiga, dia sudah meninggalkan daerahnya sebelum fajar shadiq. Walaupun dia itu mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan tidak dosa itu. Akan tetapi kalau dia itu menyempurnakan puasa, walaupun itu tidak berat bagi dia, mampu bagi dia untuk menyempurnakan, tidak terkena kesulitan bagi dia, maksudnya tidak terkena kesulitan, maka itu lebih utama, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya minal fitri daripada tidak berpuasa. Jadi tadinya kan diperbolehkan untuk dia itu tidak berpuasa dengan persyaratan-persyaratan tadi. Kemudian kalau dia itu berpuasa, tidak ada kesulitan baginya. Beda kalau umpamanya dia itu berpuasa tapi akan membahayakan dirinya, maka yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya itu tentu tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Tapi kalau dia itu mampu, tidak ada bahaya bagi dia untuk menyempurnakan puasa, padahal dia hakikatnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia mengatakan saya mampu untuk berpuasa, itu lebih utama, lebih banyak pahalanya, begitu, lebih banyak pahalanya. Wa amma man ansha'a safaruhu ba'dal fajri, sedangkan orang yang bepergian setelah fajar shadiq, fala yajuzu lahu an yuftir, maka tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, harus berpuasa fi hadzal yaum, pada hari itu, pada hari ini. Jadi begitu, harus diketahui para jamaah sekalian. Apalagi kita yang ada di Sumatera, di situ kan banyak batas-batas daerah. Jadi kita keluar ke daerah tersebut dulu sebelum fajar shadiq kalau menurut Syafi'iyah. Baru bagi kita kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain, bagi kita boleh untuk tidak berpuasa dan itu tidak dosa. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan yang kita jelaskan tadi, maka menurut Syafi'iyah itu berdosa. Kemudian kita lanjutkan, wa yajuzu, dan boleh aiton begitu juga limaridin, bagi orang yang sakit, wa hamilin, dan perempuan yang mengandung,
wa murdiin dan menyusui, yashukku yang sulit, yang dia itu tidak mampu untuk menanggungnya. Yashukku yang sulit, as-saumu untuk berpuasa, alaihim atas mereka, atas orang yang sakit, atas orang yang menyusui, atas orang yang hamil, masyakotan, masyakoh kesulitan la tuhtamal yang tidak mampu untuk ia tanggung, untuk ia tahan. Wa yallati tubihu tayammum. Jadi masyakoh tersebut adalah masyakoh yang ukurannya itu diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Jadi tidak sekedar bagi dia itu ada kesulitan biasa, kesulitan biasa. Dia agak pusing dikit begitu. Kemudian dia itu tidak berpuasa umpamanya. Kalau orang yang bertayamum itu boleh bagi dia bertayamum meskipun ada air, kalau anggota-anggota badannya itu kalau berwudu dengan air itu akan membahayakan dirinya, kayak seperti umpamanya dia itu mempunyai penyakit, kalau kena air itu tambah parah, kayak seperti keluar air, kemudian atau sembuhnya tambah parah begitu. Jadi bukan hanya sekedar sakit yang ringan, kemudian dia itu tidak berpuasa. Enggak juga seperti itu. Jadi ukurannya seperti kesulitan yang memperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Apa diperbolehkan al-fitru, yaitu tidak berpuasa. Wa yajibu alaihimil qada, wajib bagi mereka untuk mengqada puasa. Lil ayyamil lati aftaru, pada hari-hari yang mereka itu tidak berpuasa fiha pada hari-hari itu. Kama yajibu, seperti halnya wajib al-qada'u qada' alaman atas orang aftara yang tidak berpuasa di ghairi udrin, karena dia bukan terkena uzur. Haitun begitu juga. Ilaman, kecuali orang aftara yang tidak berpuasa likibarin karena tua, au maradin atau sakit, layur jaburuhu yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, falaisa alaihi, dan tidaklah baginya illal fidyatu kecuali membayar fidyah. Jadi di sini ada beberapa orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Pertama adalah orang yang sakit dengan perincian tadi. Jadi orang yang sakit ini parah enggak? Bisa diharapkan kesembuhan atau tidak? Begitu. Dengan penjelasan tadi. Kemudian orang yang hamil, orang yang murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui, nanti perinciannya begini. Perinciannya, jika dia itu tidak berpuasa, khawatir terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya itu, kalau saya berpuasa nanti kan, sedangkan dia dalam keadaan hamil, nanti saya akan sakit. Itu mengkhawatirkan dirinya. Tapi kalau umpamanya dia khawatirnya begini, seperti orang yang menyusui, kalau saya umpamanya tidak berpuasa, nanti susu saya, teteknya, itu tidak akan mengeluarkan susu, sehingga akan berakibat pada si bayi tersebut. Itu berarti mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia itu statusnya tidak berpuasa, orang yang hamil, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui khawatir terhadap anaknya, maka menurut Syafi'iyah selain juga wajib untuk qada, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Ingat ya, kalau dia khawatir tentang anaknya, maka apa kewajiban bagi perempuan tersebut menurut Syafi'iyah? Wajib bagi dia untuk mengqada dan wajib untuk membayar fidyah menurut Syafi'iyah. Tapi kalau dia hanya khawatir pada dirinya, seperti kalau umpamanya saya itu kalau kalau saya itu puasa nanti saya akan kurus karena dia sedang menyusui, karena dia sedang hamil, maka wajib bagi dia qada saja. Maka wajib bagi dia untuk qada saja. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup untuk hari ini sampai di sini. Apakah fidyahnya istri ditanggung suami, Ustaz? Iya, ditanggung oleh suami
kalau itu adalah kewajiban-kewajiban seorang suami, ya, ditanggung oleh suami. Jadi dibayarkan nanti suaminya tersebut membayar untuk istrinya. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ya, orang tua kalau tidak mempunyai harta, menjadi tanggungan dia, nafkahnya ditanggung dia, iya juga sama. Tapi kalau dia orang tua itu punya harta, maka ya dari hartanya tersebut. Kalau istri tadi kan memang menjadi tanggungan dari seorang suami nafkahnya. Jadi kalau orang tua itu dilihat menjadi tanggungan dia dalam wajib nafkah atau tidak. Kalau wajib ia tanggung dalam nafkah, dia yang akan membayarnya. Tapi kalau enggak, dia mempunyai harta, maka dari harta dia. Iya, kalau anaknya perempuan juga nanggung orang tua. Iya sama, seperti kemarin kan dalam masalah wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua atau sebaliknya. Kemarin kita jelaskan bahwasanya wajib bagi seorang anak. Siapa anak tersebut? Anak itu baik laki-laki ataupun perempuan. Menafkahi orang tua. Orang tuanya itu kalau dia itu fakir atau miskin. Meskipun orang tuanya itu mampu untuk kerja, fisiknya masih normal, tapi dia pikir fakir miskin. Itu kan menjadi tanggungan dari seorang anak. Kalau anak tersebut tidak mempunyai biaya, bagaimana untuk menanggung orang tua? Harus kerja dia. Harus itu wajib bagi dia untuk kerja untuk membiayai orang tua. Karena fisiknya itu masih normal. Kemarin kan begitu. Tapi kalau sebaliknya artinya orang tua kepada anak, maka disyaratkan anak itu supaya menjadi tanggungan orang tua, tentu orang tuanya itu mampu untuk menanggungnya. Kemudian anaknya tersebut itu fakir miskin dan dia tidak mampu kerja. Tidak mampu kerja itu karena memang dia masih kecil ataupun punya penyakit yang penyakit itu menjadikan dia tidak bisa kerja. Maka itu wajib bagi orang tua untuk apa? Untuk membiayainya. Tentu kalau orang tua itu mampu. Tapi kalau anaknya tersebut itu fakir miskin, kemudian dia masih kecil umpamanya, tapi mampu kerja, bagaimana? Mampu kerja, maka bagi orang tua boleh untuk menyuruh dia untuk kerja dan itu bisa menggugurkan mengganti nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut dari orang tua. Jadi hasil kerjanya si anak yang mampu kerja tapi masih kecil tersebut belum balik, maka itu sebagai ganti terhadap apa yang mau diberikan orang tua kepadanya. Begitu. Jadi orang tua itu lebih tinggi derajatnya. Kalau suaminya melarang untuk menafkahi orang tuanya, nah, gimana Ustadz? Sementara istri nggak kerja. Lah, tergantung nanti yang mau ia berikan kepada orang tua, uangnya sendiri atau uangnya suami. Kan kemarin kita jelaskan dalam masalah nafkah. Kalau nafkah itu nanti tamlik. Tamlik bagi seorang suami itu memberikan nafkahnya itu setiap hari kepada istrinya, kepada istrinya begitu. Itu setiap hari diberikan kepada si istri. Jadi itu tamlik, memilikan. Kalau sudah menjadi milik, bisa nanti berupa uang ataupun makanan pokok dan lain sebagainya. Yang penting perempuan itu menerima jadi, tidak masak dan lain sebagainya. Itu perempuan terima jadi. Kalau dalam Islam kan begitu. Maka kalau sudah menjadi milik, terserah bagi istri mau diapakan, mau dijual lagi, diberikan kepada siapa, termasuk orang tua, terserah. Tidak boleh seorang suami melarangnya karena itu bukan miliknya.
karena itu bukan miliknya. Tidak boleh, itu bukan milik dia. Ya, itu tadi. Jadi tetap tidak menjadi masalah, seorang istri itu memberikan sesuatu kepada orang tuanya meskipun tanpa ridho dari seorang suami, karena itu kan bukan bukan milik suami. Bukan milik suami. Beda kalau rumah kemarin kan ibahah. Kita jelaskan kan? Artinya seorang perempuan dikasih hak untuk menempati di situ. Bukan tamlik, artinya tidak boleh seorang istri itu berbuat sesuatu yang menghilangkan kepemilikan, digadaikan, diberikan kepada siapa, dan lain sebagainya. Karena itu adalah ibahah. Jadi begitu. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengikuti pengajian ini. Dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dikehendaki untuk taat pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.